Bab 816. Orang yang muncul di hadapan Wang Haoxian tidak lain adalah Lu Ming. Namun wujud Lu Ming tampak jauh lebih besar dan kuat daripada biasanya. Kulitnya tertutup sisik rapat seperti binatang iblis, dan aura yang memancar darinya sangat ganas. Wang Haoxian menoleh ke arah lain dan segera menyadari bahwa 3 binatang iblis yang tadi mengejarnya telah dibunuh oleh Lu Ming. Rok perak mengeluarkan teriakan nyaring dan langsung menerkam ke arah Lu Ming. Lu Ming melangkah maju dan melayangkan satu pukulan yang menghantam sayap roc perak. Tubuh besar roc perak langsung terpental jauh sambil mengeluarkan raungan kesakitan. Salah satu sayapnya hancur dan tulang pelindungnya retak akibat pukulan Lu Ming. Mata merah darah roc perak memperlihatkan ketakutan. Ia segera mengepakkan sayap dan berbalik untuk melarikan diri. Lu Ming tidak memberi kesempatan. Ia melangkah cepat mengejar lalu menendang punggung roc perak dengan keras. Tubuh roc perak jatuh menghantam tanah. Pada saat yang sama sebuah tombak panjang muncul di tangan Lu Ming dan langsung ditusukkan menembus jantung roc perak hingga makhluk itu tewas seketika. Wang Haoxian tertegun menyaksikan pemandangan itu. Roc perak merupakan keturunan burung raksasa bersayap emas yang sangat kuat. Makhluk itu hampir saja membunuhnya beberapa saat sebelumnya, tetapi kini justru terbunuh oleh Lu Ming dengan kekuatan yang menghancurkan. Kekuatan tempur Lu Ming terasa sangat menakutkan. Jika Lu Ming ingin membunuhnya saat ini, hal itu jelas bukan sesuatu yang sulit. Selain itu, teknik rahasia yang digunakan Lu Ming juga terasa sangat mengerikan. Tubuhnya berubah tertutup sisik seperti binatang iblis dan auranya menjadi sangat buas. Perasaan Wang Haoxian menjadi sangat rumit. Di matanya Lu Ming semakin tampak misterius dan sulit dipahami. Lu Ming kemudian turun ke tanah dan diam-diam melahap sari darah dari erok perak itu. Di dalam pikirannya muncul kesadaran bahwa semburan kekuatan naga memang sangat dahsyat. Baru saja ia menggunakan semburan kekuatan naga lalu memadukannya dengan teknik prasasti penekan surga. Dengan kekuatan itu ia mampu membunuh 3 binatang iblis sekaligus, menahan serangan roc perak terhadap Wang Haoxian, lalu membunuh makhluk tersebut. Di dalam hatinya muncul rasa penasaran mengenai seberapa kuat kekuatan itu jika 2 kekuatan naga muncul secara bersamaan. Ketika 9 garis keturunan naga meningkat hingga tingkat kedua dari tingkat keilahian, 2 kekuatan naga akan muncul sekaligus. Setelah menyelesaikan semuanya, Lu Ming memutuskan untuk segera meninggalkan tempat itu bersama Wang Haoxian. 4 mayat binatang iblis tingkat ke-9 dari alam lautan spiritual tergeletak di tanah, termasuk tubuh roc perak yang sangat berharga. Bagian tubuh makhluk itu merupakan material yang sangat bernilai. Namun Lu Ming sama sekali tidak tertarik mengambilnya. Dengan warisan kekayaan dari Guru Agung 9 Matahari, nilai mayat binatang iblis semacam ini bahkan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya dalam beberapa kali konsumsi batu spiritual. Melihat Lu Ming benar-benar tidak menginginkan mayat-mayat itu, Wang Haoxian akhirnya menyimpan keempat tubuh binatang iblis tersebut. Beberapa puluh ribu mil dari sana, di sebuah puncak gunung, Lu Ming duduk bersila dan mulai memurnikan sari darah. Wang Haoxian berdiri di sampingnya untuk berjaga. Sari darah dari 4 binatang iblis tingkat ke-9 alam lautan spiritual sangat pekat. Namun dengan kemampuan pemurnian dari garis keturunan naga 9, seluruh sari darah itu dengan cepat diserap habis. Seluruh kekuatan sari darah mengalir menuju garis keturunan prasasti penekan penjara. Akan tetapi garis keturunan itu tidak meningkat dan tetap berada pada tingkat kedua dari tingkat keilahian. Setelah selesai memurnikan, Lu Ming teringat kembali pada peristiwa sebelumnya. Ia merasa heran mengenai apa yang sebenarnya dicuri oleh 2 orang tua itu dari para binatang iblis. Selain itu, ia juga menyadari sesuatu yang berbeda dari binatang iblis yang mereka hadapi. Binatang iblis di hutan, binatang buas biasanya dipengaruhi oleh niat membunuh yang kuat, sehingga menjadi sangat brutal dan kehilangan kecerdasannya. Mereka tidak pernah menunjukkan rasa takut. Namun binatang iblis yang tadi mereka temui justru menunjukkan ketakutan setelah terluka oleh Lu Ming. Roc perak bahkan mencoba melarikan diri. Hal ini terasa sangat berbeda dari binatang iblis lain di hutan tersebut dan membuat Lu Ming merasa aneh. Setelah memikirkan sejenak tanpa menemukan jawabannya, Lu Ming memutuskan untuk menyelidiki barang milik 2 orang tua yang sebelumnya dibunuh oleh para binatang iblis. Ia memeriksa 2 cincin penyimpanan milik mereka. Di dalamnya terdapat kristal spiritual, beberapa batu kasar, pil obat, dan beberapa kitab rahasia. Semua itu tidak terlalu menarik bagi Lu Ming.
Namun di bagian paling dalam ia menemukan sebuah kotak logam kecil yang tampak disimpan dengan sangat hati-hati. Ketika kotak itu dibuka, terlihat sebuah batu merah sebesar kepalan tangan di dalamnya. Begitu kotak terbuka, aura misterius langsung memancar dari batu tersebut. Lu Ming segera merasakan pikirannya menjadi jernih dan semangatnya meningkat. Lu Ming langsung menyadari kemungkinan besar batu itu adalah batu pengumpul jiwa. Batu pengumpul jiwa merupakan harta langka yang memiliki efek luar biasa terhadap jiwa. Menurut legenda, jika seseorang baru saja meninggal dan jiwanya belum sepenuhnya lenyap, batu pengumpul jiwa dapat digunakan untuk mengumpulkan jiwa tersebut dan bahkan memberi kemungkinan untuk menghidupkan kembali orang itu. Meskipun legenda tersebut mungkin dilebih-lebihkan, kegunaan batu ini bagi jiwa tetap sangat besar. Lu Ming segera memahami bahwa dua orang tua itu kemungkinan besar mencuri batu pengumpul jiwa dari para binatang iblis. Batu itu mungkin telah membuat sebagian kecerdasan para binatang iblis kembali pulih, sehingga mereka mampu merasakan ketakutan. Karena itulah mereka terus mengejar kedua orang tua tersebut untuk merebut kembali batu pengumpul jiwa itu. Di dalam hati Lu Ming muncul kegembiraan besar. Batu pengumpul jiwa ini pasti akan sangat berguna bagi Guru Agung Sembilan Matahari. Jika kekuatan jiwa Guru Agung Sembilan Matahari dapat dipulihkan hingga tingkat tertentu, mungkin suatu hari nanti ia benar-benar bisa dibangkitkan kembali dan muncul di dunia sekali lagi. Dengan pikiran itu, Lu Ming segera kembali menuju gua tempat tinggalnya bersama Wang Haoxian. Beberapa ribu mil dari gua tersebut, Lu Ming memberi perintah kepada Wang Haoxian agar selama waktu tersisa di hutan binatang buas, ia tidak perlu berburu binatang iblis dan cukup memusatkan diri pada kultivasi. Lu Ming akan memberitahu ketika waktunya meninggalkan hutan tiba. Setelah itu Lu Ming terbang sendirian menuju gua tempat tinggalnya. Ketika ia kembali, jiwa Guru Agung Sembilan Matahari masih duduk bersila. Pohon pengkonsolidasi jiwa di sekitarnya telah sepenuhnya layu dan tidak lagi memiliki energi. Lu Ming memperkirakan bahwa Guru Agung Sembilan Matahari akan segera terbangun. Perkiraannya benar. 3 hari kemudian Guru Agung Sembilan Matahari membuka matanya. Kekuatan jiwanya telah meningkat pesat dan ia tidak lagi mudah jatuh ke dalam tidur panjang. Lu Ming kemudian mengeluarkan batu pengumpul jiwa dan memperlihatkannya. Saat melihat batu itu, mata Guru Agung Sembilan Matahari bersinar terang seperti 2 matahari kecil. Ia segera mengambil batu pengumpul jiwa itu dan memeriksanya dengan saksama. Kegembiraan langsung memenuhi dirinya karena batu tersebut benar-benar batu pengumpul jiwa. Dengan batu ini kekuatan jiwanya akan pulih dengan sangat cepat, dan setelah itu ia akan mampu membantu Lu Ming lebih banyak lagi. Lu Ming juga merasa sangat senang karena batu itu ternyata benar-benar bermanfaat bagi sang senior. Guru Agung Sembilan Matahari kemudian membawa batu pengumpul jiwa itu dan berubah menjadi seberkas cahaya yang langsung masuk ke dalam dahi Lu Ming, kembali ke dalam kuil agung untuk memurnikannya. Setelah semuanya selesai, Lu Ming memutuskan untuk berlatih kultivasi selama beberapa waktu. Setelah itu ia berencana meninggalkan hutan binatang buas dan menuju sekte awan laut untuk bertemu kembali dengan King kecil dan yang lainnya. Bab 817. Lu Ming terus menjalani kultivasi tertutup. Tanpa terasa lebih dari 20 hari telah berlalu. Selama waktu itu Lu Ming terus menggunakan batu asal untuk menerobos tingkat kultivasinya. Dalam waktu singkat kultivasinya telah meningkat hingga mencapai puncak alam samudra spiritual tingkat 6. Namun kekuatan bumi miliknya masih tertahan pada puncak tingkat bawah tingkat 2 dan belum mampu menembus ke tingkat atas tingkat 2. Pada saat itu waktu yang tersisa hingga berakhirnya perjanjian setengah tahun tinggal kurang dari 10 hari. Di dalam hatinya Lu Ming memikirkan bahwa King kecil, si gendut, dan yang lainnya seharusnya sudah keluar dari relik Tian Qiong. Ia pun merasa sudah waktunya untuk bergerak. Selama periode ini Lu Ming tetap berkomunikasi dengan Xian Yanqing dan yang lainnya melalui transmisi suara. Dengan begitu Xian Yanqing tidak perlu mengkhawatirkan keselamatan Lu Ming dan dapat berkultivasi dengan tenang. Karena mengetahui bahwa semua orang dalam keadaan aman, Xian Yanqing dan Kong Jin dapat berlatih dengan tenang di relik Tian Qiong. Pada saat yang sama, Lu Ming juga dapat berkultivasi dengan tenang sambil menunggu pemulihan Guru Agung Sembilan Matahari. Setelah memutuskan untuk pergi, Lu Ming merapikan barang-barangnya lalu meninggalkan gua tempat tinggalnya. Ia segera terbang keluar dari hutan binatang buas. Beberapa ribu mil dari sana, di puncak sebuah gunung, Wang Haoxian berdiri menghadapi angin. Ketika melihat Lu Ming muncul, ia langsung mengikuti dari belakang dan terbang keluar bersama.
Tidak lama kemudian mereka meninggalkan hutan binatang buas. Begitu keluar dari wilayah itu, tubuh mereka terasa jauh lebih ringan. Kecepatan terbang mereka meningkat pesat, dan keduanya berubah menjadi dua cahaya pelangi yang melesat menuju arah timur. Setengah hari kemudian mereka telah mendekati wilayah Urat Naga Timur. Lu Ming membawa Wang Haoxian langsung menuju Sekte Awan Laut. Ketika Lu Ming tiba di Sekte Awan Laut, Qiao Xuan terbang ke udara untuk menyambutnya. Lu Ming segera menyadari bahwa Qiao Xuan telah berhasil menembus alam samudera spiritual dan kini berada pada puncak tingkat pertama alam tersebut. Keberhasilan Qiao Xuan membuatnya merasa senang. Namun di sisi lain, Qiao Xuan juga merasa bahwa Lu Ming kini semakin sulit ditebak. Tatapan Qiao Xuan kemudian tertuju kepada Wang Haoxian yang berdiri di belakang Lu Ming. Ia bercanda bahwa Lu Ming harus berhati-hati karena jika Xian Yanqing melihat wanita secantik itu berada di sisinya, kemungkinan besar akan timbul kecemburuan. Lu Ming dengan santai menjelaskan bahwa Wang Haoxian hanyalah pelayannya, sehingga tidak ada alasan bagi King kecil untuk cemburu. Mendengar kata pelayan, Wang Haoxian yang berdiri di belakang Lu Ming menggertakkan giginya dengan penuh kebencian. Qiao Xuan yang awalnya hanya bercanda menjadi terkejut ketika mengetahui nama wanita itu. Ketika mendengar bahwa wanita tersebut adalah Wang Haoxian dari keluarga kuno Wang, pikirannya langsung terguncang. Wang Haoxian dikenal sebagai seorang jenius tingkat dewa. Namun kini orang seperti itu justru menjadi pelayan Lu Ming. Hal itu terasa sangat sulit dipercaya. Wang Haoxian sendiri merasa tidak senang. Ia tahu jika berita ini tersebar luas, reputasinya akan hancur. Namun ia tidak memiliki pilihan lain. Lu Ming kemudian mengalihkan pembicaraan. Ia memperkirakan bahwa King kecil dan si gendut akan segera tiba. Qiao Xuan berusaha menenangkan pikirannya yang masih dipenuhi keterkejutan. Tidak lama kemudian dua cahaya pelangi muncul dari cakrawala dan melesat menuju Sekte Awan Laut. Dalam beberapa tarikan napas, kedua cahaya itu telah tiba di depan sekte. Ketika cahaya itu menghilang, sosok Xian Yanqing dan Kong Jin terlihat. Begitu muncul, Kong Jin langsung tertawa keras dan hendak bergegas mendekati Lu Ming. Namun pada saat berikutnya ia melihat Wang Haoxian berdiri di belakang Lu Ming. Tubuhnya langsung meloncat ke belakang seolah-olah pantatnya tertusuk jarum. Ia menatap Wang Haoxian dengan tidak percaya. Aura kuat tiba-tiba memancar dari tubuhnya. Kultivasinya kini telah mencapai puncak tingkat 5 alam samudera spiritual, dan hanya selangkah lagi untuk menembus tingkat 6. Di sisi lain, Xian Yanqing juga memancarkan aura puncak tingkat 5 alam samudera spiritual. Tatapannya penuh niat membunuh ketika menatap Wang Haoxian. Wang Haoxian menanggapi dengan tawa dingin. Aura kuat dari tubuhnya menekan Kong Jin dan Xian Yanqing. Namun Lu Ming segera menghentikannya. Setelah mendengar perintah itu, Wang Haoxian menarik kembali auranya dan berdiri dengan patuh di belakang Lu Ming. Kong Jin dan Xian Yanqing sama sekali tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Lu Ming kemudian menjelaskan bahwa Wang Haoxian kini telah menjadi pelayannya. Mendengar hal itu, Kong Jin membuka mulut lebar-lebar sementara Xian Yanqing juga tercengang. Lu Ming lalu menceritakan bagaimana ia berhasil menundukkan Wang Haoxian. Namun ia menyembunyikan keberadaan Guru Agung 9 Matahari, dan hanya menjelaskan bahwa ia menemukan rumput yin gelap, mengolahnya menjadi bubuk yin gelap, lalu menggunakan racun itu untuk mengendalikan Wang Haoxian. Kong Jin langsung bersorak kegirangan. Ia bahkan menyatakan ingin mempelajari Dao Prasasti agar suatu hari bisa memiliki banyak pelayan wanita cantik seperti itu. Mendengar kata-kata itu, Lu Ming langsung merasa canggung dan buru-buru menjelaskan bahwa selama berada di hutan binatang buas, ia hanya berkultivasi dengan serius. Namun suasana tiba-tiba berubah ketika Xian Yanqing memandang Lu Ming dan Wang Haoxian dengan tatapan penuh permusuhan. Lu Ming segera menjelaskan bahwa meskipun mereka berada di hutan yang sama, keduanya berkultivasi secara terpisah. Pada saat itu Wang Haoxian tiba-tiba berbicara dengan nada lembut seolah-olah sedang menawarkan sesuatu kepada Lu Ming. Kelopak mata Lu Ming langsung berkedut. Ia berbalik menatap tajam ke arah Wang Haoxian, sementara wanita itu memperlihatkan senyum tipis penuh kesombongan. Di dalam hati Lu Ming langsung mengerti bahwa ini adalah bentuk balasan dari Wang Haoxian. Seperti yang diduga, ekspresi Xian Yanqing langsung berubah dingin. Ia menggertakkan giginya dan menatap Lu Ming dengan tajam. Lu Ming merasa sangat tidak berdaya. Ia bahkan tidak tahu mengapa dirinya tiba-tiba dicap sebagai orang cabul. Lu Ming segera memarahi Wang Haoxian agar tidak berbicara sembarangan. Namun Wang Haoxian langsung memasang ekspresi sedih dan pura-pura patuh. Ia menundukkan kepala sambil memegang jarinya sendiri dan tidak mengatakan sepatah kata pun lagi. Bab 818.
Kong Jin dengan penuh semangat memuji Luming karena mampu membuat Wang Haoxian yang dahulu sombong dan kasar menjadi begitu patuh. Ucapan itu justru mengenai titik sensitif. Xian Yanqing langsung berseru keras. Aura kuat meledak dari tubuhnya, dan medan kekuatan iblis langit menyelimuti Luming. Luming sedikit terkejut, namun dengan satu gerakan tubuh ia menembus medan energi itu. Dalam sekejap ia sudah berada di samping Xian Yanqing dan merangkul pinggangnya. Tubuh Xian Yanqing bergetar, dan medan energi iblis langit segera menghilang. Luming berbisik lembut di telinganya bahwa semua itu hanyalah permainan Wang Haoxian, dan tidak ada wanita lain di hatinya selain dirinya. Tindakan Luming sangat intim. Xian Yanqing menoleh ke sekeliling dan melihat Kong Jin, Cao Xuan, serta Wang Haoxian menatap mereka dengan mata terbuka lebar. Wajahnya langsung memerah dan ia berusaha melepaskan diri. Luming justru tersenyum dan menyatakan bahwa ia tidak akan melepaskan jika Xian Yanqing masih tidak percaya. Akhirnya Xian Yanqing mengaku percaya. Lengan Luming pun mengendur dan Xian Yanqing melompat mundur dengan wajah merah. Kong Jin tertawa keras sambil mengalihkan pandangannya ke arah lain dan berkata bahwa cuaca hari itu sangat bagus. Cao Xuan juga ikut mengalihkan pandangan. Wajah Xian Yanqing semakin memerah. Ia menatap tajam ke arah Luming, sementara Luming hanya tersenyum santai. Setelah itu mereka mulai berbincang. Xian Yanqing dan Kong Jin ternyata mendapatkan beberapa kesempatan besar di relik Tian Qiong. Kultivasi mereka kini telah mencapai puncak tingkat 5 alam samudra spiritual. Pemahaman mereka terhadap konsep bahkan telah melampaui Luming. Namun sama seperti Luming, garis keturunan ketiga mereka masih belum terbangun dan tampaknya masih dalam tahap akumulasi. Luming tersenyum dan mengatakan bahwa untuk saat ini mereka bukan tandingannya. Xian Yanqing mendengus dengan wajah tidak puas. Ia menyatakan bahwa setelah garis keturunan ketiganya bangkit, ia pasti akan mengalahkan Luming. Tatapan matanya bahkan menjadi tidak ramah ketika memandang Wang Haoxian. Pada saat itu Luming tiba-tiba melihat ke kejauhan. Sebuah cahaya pedang melesat menembus kehampaan dengan kecepatan luar biasa. Dalam sekejap cahaya itu tiba di hadapan mereka. Ketika cahaya itu menghilang, seorang wanita muda yang cantik muncul. Kong Jin langsung berseru gembira dan berlari mendekat. Wanita itu adalah Ruan Tingting. Ruan Tingting juga merasa sangat senang melihat Luming dan yang lainnya. Setelah setengah tahun tidak bertemu, suasana hatinya sudah jauh lebih baik. Kesedihan masa lalu telah berlalu, digantikan oleh semangat kepahlawanan yang membuatnya terlihat gagah dan tegas. Ketika ditanya alasan kedatangannya, Ruan Tingting menjelaskan bahwa ia datang bersama Long Qianli. Baru-baru ini para jenius dari Sekte Mayat Surgawi dan Lembah Iblis Langit datang ke wilayah Kekaisaran Naga Sembilan untuk menantang para jenius Istana Dewa Langit. Beberapa jenius dari Sekte Mayat Surgawi bahkan memblokir pintu masuk sebuah tanah suci di wilayah Urat Naga Timur dan bertindak sangat sombong. Karena itu Long Qianli berniat menemui mereka. Ruan Tingting ikut datang bersama rombongan tersebut. Selain itu ia juga ingin menuju Sekte Pedang Angin untuk membalas dendam kepada orang tuanya. Luming dan yang lainnya terkejut ketika mendengar bahwa para jenius dari Sekte Mayat Surgawi dan Lembah Iblis Langit telah datang. Ruan Tingting menjelaskan bahwa kali ini pihak lawan bahkan mengirim para jenius yang berada di peringkat di bawah 100 dalam daftar 1000 jenius teratas. Wang Haoxian menambahkan bahwa hal semacam ini sebenarnya sudah biasa. Setiap kali pertempuran takdir akan segera dimulai, kekuatan besar biasanya saling mengirim para jenius ke wilayah musuh untuk menguji kekuatan generasi muda mereka. Di masa lalu Istana Dewa Langit juga pernah mengirim para jenius ke wilayah Sekte Mayat Surgawi. Kali ini Sekte Mayat Surgawi dan Lembah Iblis Langit datang bersama. Luming mengangguk memahami situasinya. Meskipun Istana Dewa Langit dan Sekte Mayat Surgawi merupakan musuh bebuyutan, mereka tetap tidak akan membunuh utusan lawan. Ketika para jenius pihak lain datang menantang, Istana Dewa Langit hanya bisa mengirim jenius mereka untuk menghadapi mereka. Luming kemudian mengusulkan agar mereka pergi ke Sekte Pedang Angin terlebih dahulu untuk membantu Ruan Tingting menyelesaikan dendamnya. Setelah itu mereka baru akan melihat situasi para jenius Sekte Mayat Surgawi. Ruan Tingting menyetujui usul tersebut. Rombongan itu pun segera berangkat menuju Sekte Pedang Angin. Selama perjalanan, Luming menyadari bahwa kultivasi Ruan Tingting telah mencapai tingkat 3 alam samudra spiritual. Jelas bahwa selama setengah tahun terakhir ia mendapatkan pelatihan besar di pengawal kekaisaran di Tian. Ditambah warisan dari Yang Maha Tinggi Emas Biru, kemajuan kultivasinya menjadi sangat cepat.
Namun Luming dan yang lainnya tidak berniat membantu Ruan Tingting membalas dendam secara langsung. Dulu Luming sudah berjanji bahwa Ruan Tingting harus menyelesaikan dendam itu dengan tangannya sendiri. Mereka hanya ikut untuk mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan. Tidak lama kemudian gerbang gunung Sekte Pedang Angin sudah terlihat. Para murid penjaga gunung segera berteriak menghentikan mereka. Ruan Tingting melangkah maju dengan wajah suram dan memperlihatkan dirinya. Para murid penjaga gunung langsung terkejut ketika mengenalinya. Ruan Tingting menyatakan bahwa ia tidak akan membunuh mereka. Ia hanya memerintahkan mereka memanggil Yefa untuk keluar dan menghadapi kematian. Para murid itu segera berbalik dan berlari masuk ke dalam sekte. Tidak lama kemudian suara lonceng darurat berdentang keras di seluruh Sekte Pedang Angin. Banyak sosok muncul dari dalam sekte, termasuk Yefa, Ye Qing, dan beberapa tetua. Namun mereka berhenti di bagian dalam sekte dan tidak berani keluar. Yefa menatap Ruan Tingting dan menyatakan bahwa apa yang terjadi di masa lalu memang merupakan kesalahan mereka. Namun karena peristiwa itu, pemimpin sekte telah gugur dalam pertempuran. Beberapa ahli juga tewas, dan kultivasi Ye Qing bahkan lumpuh. Ia berharap masalah itu dapat diakhiri. Ruan Tingting langsung menghentikan ucapannya. Ia menolak dipanggil dengan nama itu dan menyatakan bahwa masalah tersebut hanya akan berakhir setelah kepalanya sendiri dipenggal. Niat membunuh yang kuat terpancar dari tubuhnya. Selama waktu ini ia telah berlatih keras hanya untuk hari ini, untuk menerobos Sekte Pedang Angin dan membalas dendam orang tuanya. Bagaimana mungkin ia membiarkan semuanya berakhir begitu saja? Tatapan Yefa menjadi dingin namun ia tidak berkata apapun lagi. Ruan Tingting kemudian menyatakan bahwa jika mereka tidak berani keluar, maka ia akan menerobos masuk sambil membunuh. Suara pedang langsung bergema. Ki pedang biru melonjak ke langit dan Ruan Tingting melangkah maju dengan aura tajam. Ekspresi Yefa dan yang lainnya langsung berubah ketika merasakan kultivasinya telah mencapai tingkat 3 alam samudra spiritual. Luming memandang sekeliling dengan senyum dingin, lalu mengajak semua orang masuk untuk melihat keadaan di dalam. Mereka pun mengikuti langkah Ruan Tingting memasuki wilayah Sekte Pedang Angin. Melihat mereka benar-benar masuk, mata Yefa dipenuhi niat membunuh. Ia langsung memerintahkan pengaktifan formasi besar. Dalam sekejap rune padat muncul di seluruh pegunungan dan dataran Sekte Pedang Angin. Jejak ki pedang berkumpul di udara dan tekanan kuat memenuhi seluruh wilayah. Itu adalah formasi pembunuh tingkat 6 yang sangat kuat. Yefa telah mendengar tentang keributan besar yang pernah dibuat Luming dan yang lainnya di Gunung 100 yang mulia, serta fakta bahwa Ruan Tingting kemudian dibawa oleh pengawal Kekaisaran di Tian. Karena itu ia telah mempersiapkan semuanya sejak lama. Bab 819. Walaupun mereka tidak mengetahui secara rinci apa yang sebenarnya terjadi pada saat itu, mereka mendengar bahwa Ruan Tingting telah memperoleh kesempatan besar. Selama waktu itu Yefa dipenuhi kecemasan sekaligus harapan. Ia berharap Ruan Tingting akan mati dalam kompetisi brutal tersebut. Pada saat yang sama ia juga diam-diam mempersiapkan segalanya. Ia telah membayar harga yang sangat mahal untuk mengundang seorang alkemis prasasti sejati tingkat 6 agar mengukir sebuah formasi pembunuh yang sangat kuat di dalam Sekte Pedang Angin. Selama Ruan Tingting dan Luming berani melangkah masuk ke wilayah sekte itu, formasi pembunuh tersebut akan diaktifkan untuk membunuh mereka. Wajah Yefa tampak muram ketika ia memandang mereka dari kejauhan. Ia merasa telah memberi kesempatan kepada Ruan Tingting, namun gadis itu tidak menghargainya. Menurutnya, bahkan seorang seniman bela diri tingkat 6 alam samudra spiritual pun akan mati jika terjebak dalam formasi itu. Ia ingin melihat bagaimana Ruan Tingting akan membunuhnya sekarang. Alis Ruan Tingting sedikit berkerut. Ia menyadari bahwa dirinya memang terlalu ceroboh. Pada saat itu Luming justru tertawa ringan. Ia mengatakan bahwa Yefa terlalu naif jika berpikir bahwa formasi semacam itu dapat membunuh mereka. Yefa mendengus dingin dan menyatakan bahwa formasi tersebut lebih dari cukup untuk membunuh mereka. Namun di dalam hatinya sebenarnya ia lebih khawatir terhadap Luming dan kawan-kawannya. Dalam pandangannya mereka semua terlalu sulit ditebak. Lebih dari setengah tahun yang lalu dalam kompetisi besar itu, Sekte Pedang Angin telah dipermalukan oleh mereka. Formasi ini sebenarnya ia persiapkan khusus untuk menghadapi Luming dan yang lainnya. Luming tetap tersenyum. Ia bahkan mengatakan bahwa orang yang mengukir formasi itu benar-benar tidak berguna. Menurutnya formasi tersebut terlalu buruk untuk menjebak mereka. Setelah mengatakan itu, Luming melangkah maju. Setiap langkah yang ia ambil membuat lingkaran prasasti padat muncul di tanah.
Prasasti-prasasti itu tampak hidup dan bergerak perlahan di permukaan tanah. Wajah Yeva langsung berubah drastis. Ia segera menyadari bahwa Lu Ming juga merupakan seorang ahli prasasti. Dengan panik ia memerintahkan agar formasi segera diaktifkan dan membunuh mereka. Formasi di seluruh wilayah sekte pedang angin langsung bergetar. Di langit ki pedang yang tak terhitung jumlahnya berkumpul, dan kemudian melesat dengan kekuatan mengerikan ke arah Lu Ming dan yang lainnya. Namun Xian Yanqing, Kong Jin, Ruan Tingting, bahkan Wang Haoxian sama sekali tidak bergerak. Mereka semua telah melihat kemampuan jalur prasasti Lu Ming sehingga tidak merasa khawatir sedikit pun. Lu Ming tetap tersenyum santai. Ia melangkah maju dan dengan tenang mengucapkan satu kata untuk menghancurkan formasi tersebut. Begitu kata itu terucap, seluruh ki pedang yang menyerang mereka langsung runtuh di udara. Prasasti-prasasti yang tersebar di seluruh sekte pedang angin bagaikan es yang mencair oleh api. Dengan suara mendesis semuanya menghilang tanpa jejak. Dalam sekejap formasi besar yang begitu dibanggakan itu hancur. Wajah Yeva, Ye Qing, serta para tetua sekte pedang angin langsung memucat. Mereka menjadi pucat tanpa darah. Yeva telah menghabiskan harga yang sangat besar untuk menyewa alkemis prasasti sejati tingkat 6. Selama setengah bulan formasi itu disempurnakan hingga mampu membunuh seorang ahli tingkat 6 alam samudra spiritual. Namun formasi itu justru dihancurkan oleh Lu Ming dengan begitu mudah, bahkan sambil tertawa santai. Pemandangan itu terlalu mengejutkan. Mereka mulai merasakan ketakutan yang dingin di dalam hati. Jika tidak hanya kekuatan tempur Lu Ming yang mengerikan tetapi juga dao prasastinya begitu menakutkan, maka semua rencana mereka benar-benar tidak ada artinya. Dalam keputusasaan Yeva mencoba memprovokasi Ruan Tingting. Ia mengatakan bahwa jika Ruan Tingting ingin membalas dendam maka seharusnya ia melakukannya sendiri, bukan dengan bantuan orang lain. Lu Ming langsung tersenyum dan mengatakan bahwa provokasi seperti itu terlalu rendah. Jika pertempuran dilakukan secara langsung, ia tidak akan ikut campur. Namun jika Yeva menggunakan cara licik seperti formasi pembunuh, tentu saja ia akan bertindak. Yeva segera meminta kepastian bahwa Lu Ming tidak akan ikut campur dalam pertarungan. Lu Ming menyatakan bahwa ia tidak akan melanggar kata-katanya. Yeva kemudian menatap Ruan Tingting untuk memastikan. Jawaban Ruan Tingting sangat jelas. Ia menyatakan bahwa ia akan membunuh mereka semua dengan tangannya sendiri. Setelah itu Yeva menggertakkan gigi dan memerintahkan untuk menyerang Ruan Tingting. Tiba-tiba dua orang tua melompat keluar dari belakang Yeva. Aura kuat mereka memenuhi udara. Qiao Xuan langsung terkejut karena kedua orang tua itu ternyata merupakan ahli tingkat 5 alam samudra spiritual. Sekte pedang angin jelas tidak memiliki ahli sekuat itu. Yeva pasti telah membayar harga yang sangat mahal untuk mengundang mereka. Ternyata kata-kata Yeva sebelumnya hanyalah tipu daya agar Lu Ming dan yang lainnya tidak ikut campur. Dengan begitu, dua ahli tingkat 5 alam samudra spiritual itu dapat membunuh Ruan Tingting. Niatnya sangat licik. Qiao Xuan memandang Lu Ming dengan khawatir. Namun Lu Ming terlihat sangat tenang. Ia percaya bahwa Ruan Tingting mampu mengatasinya. Ruan Tingting telah memperoleh warisan dari Yang Maha Tinggi Emas Biru, yang merupakan teknik kultivasi tingkat dewa. Selain itu, bakatnya sendiri juga luar biasa. Di masa lalu bakat itu hanya terpendam di sekte pedang angin. Setelah berlatih di pengawal kekaisaran di Tian selama setengah tahun dengan fondasi teknik tingkat dewa, bukan hal sulit baginya untuk melompati 2 tingkat dan melawan 2 ahli tingkat 5 alam samudra spiritual biasa. Pada saat itu cahaya pedang bersiul tajam di udara. Ki pedang biru melonjak ke langit seolah mampu merobek segalanya. Lu Ming tersenyum karena ia dapat merasakan konsep pedang di dalam serangan tersebut. Ruan Tingting telah mengembangkan konsep pedang dari konsep logam. Dengan teriakan penuh amarah, Ruan Tingting melangkah maju. Ki pedangnya bersiul saat ia menyerang kedua orang tua itu. Kedua ahli tersebut mengerahkan seluruh kekuatan mereka. Namun setelah beberapa gerakan mereka mulai berada dalam posisi terdesak. Cahaya pedang biru Ruan Tingting berasal dari teknik kultivasi tingkat dewa dan dipadukan dengan konsep pedang yang tajam, membuat serangannya hampir tak tertahankan. Dalam sekejap ki pedang itu menembus serangan dan pertahanan kedua orang tua tersebut. Mereka bahkan tidak sempat memohon ampun ketika ki pedang menembus tenggorokan mereka. Kedua ahli tingkat 5 alam samudra spiritual itu tewas di tempat. Yeva, Ye Qing, serta para tetua sekte pedang angin menjadi pucat dan putus asa. Ruan Tingting melangkah maju dengan mata dipenuhi niat membunuh. Ki pedangnya melonjak tinggi saat ia berjalan menuju Yeva. Yeva langsung memohon belas kasihan dan mencoba mengingatkan bahwa dulu ia pernah memperlakukan Ruan Tingting dengan baik.
Ruan Tingting mencibir dingin. Ia mengingatkan bahwa Yeva pernah mencoba menikahkannya dengan dua monster dari keluarga King demi keuntungan anak-anaknya sendiri. Ia juga menggunakan orang tuanya untuk memaksanya hingga akhirnya orang tuanya mati. Bagaimana mungkin hal seperti itu disebut memperlakukannya dengan baik? Yeva masih mencoba berjuang. Ia mengatakan bahwa jika Ruan Tingting membunuhnya, maka sekte pedang angin akan benar-benar hancur dan lenyap dari dunia. Namun Ruan Tingting tidak tergerak sedikit pun. Baginya nasib sekte pedang angin tidak ada hubungannya dengan dirinya. Ia melangkah maju dan ki pedangnya melesat menembus udara. Beberapa tetua sekte pedang angin mencoba menghentikan serangan itu dengan seluruh kekuatan mereka, namun semuanya sia-sia. Ki pedang menembus dahi mereka satu persatu. Para petinggi sekte yang lain segera melarikan diri. Namun ki pedang Ruan Tingting mengejar mereka dan membunuh mereka satu persatu di udara. Akhirnya hanya Yeva dan Yeqing yang tersisa. Kedua orang itu gemetar dengan wajah pucat pasi. Mereka tidak pernah menyangka bahwa gadis yang dahulu mereka tekan hingga putus asa kini berdiri di hadapan mereka sebagai pembawa kematian. Cahaya pedang kembali bergetar. Yeva dan Yeqing sama sekali tidak mampu menahan serangan tersebut. Tubuh mereka jatuh ke tanah tanpa kehidupan. Seluruh petinggi sekte pedang angin telah dimusnahkan. Bab 820. Ruan Tingting berdiri dengan pedang di tangannya. Dengan suara perlahan ia mengucapkan bahwa ayah dan ibunya akhirnya telah dibalaskan. Kong Jin berjalan mendekat lalu menepuk bahu Ruan Tingting. Ia mengajak Ruan Tingting pergi karena para petinggi sekte pedang angin telah dimusnahkan. Tidak lama lagi sekte itu akan ditelan oleh kekuatan lain, dan sejak saat itu sekte pedang angin akan benar-benar lenyap dari dunia. Ia juga khawatir Ruan Tingting akan tenggelam dalam kebencian dan pembunuhan hingga sulit melepaskan diri. Ruan Tingting menarik napas dalam-dalam. Ia mengayunkan pedangnya sehingga darah pada bilah pedang menguap. Setelah menyimpan pedangnya, ia memperlihatkan senyum tipis dan mengucapkan terima kasih kepada Kong Jin. Kemudian ia berjalan mendekati Lu Ming dan yang lainnya. Dengan tulus ia mengucapkan terima kasih kepada Lu Ming dan Xie Nian King. Ia tahu bahwa dirinya dapat mencapai titik ini dan membalas dendam sepenuhnya berkat bantuan mereka. Pada masa lalu ketika ia memperoleh warisan besar dan dikejar oleh keluarga Luan serta keluarga Jiang, Lu Ming dan teman-temannya melindunginya dengan mempertaruhkan nyawa mereka. Tanpa hal itu ia tidak mungkin berada di posisi sekarang. Lu Ming tersenyum dan mengatakan bahwa tidak perlu mengucapkan terima kasih di antara teman. Ia kemudian mengajak semua orang pergi untuk melihat para jenius dari sekte mayat surgawi. Di bawah tatapan terkejut para murid sekte pedang angin yang tersisa, rombongan itu meninggalkan sekte tersebut dan terbang menuju wilayah Urat Naga. Menurut penjelasan Ruan Tingting, di pintu masuk sebuah tanah suci kultivasi di wilayah Urat Naga, telah muncul para jenius dari sekte mayat surgawi. Mereka mendirikan arena pertempuran dan menantang para jenius dari Istana Dewa Langit Kaisar. Selama beberapa hari terakhir, pihak Istana Dewa Langit Kaisar terus berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Karena itulah Long Qianli datang bersama pasukannya untuk mencoba menstabilkan keadaan. Sebelum pertempuran takdir dimulai, kekuatan besar biasanya mengirim para jenius muda mereka ke wilayah lawan. Tujuannya bukan hanya sebagai latihan dan untuk menguji kekuatan pihak lain, tetapi juga untuk mengguncang moral lawan. Lu Ming dan yang lainnya mengikuti Ruan Tingting menuju wilayah Urat Naga. Lembah Wushang adalah salah satu tanah suci kultivasi yang terkenal di jalur Urat Naga yang dikuasai oleh keluarga Wang. Tingkatnya bahkan lebih tinggi dibanding Gunung 100 yang mulia, sehingga lebih banyak jenius berkumpul di sana. Banyak tokoh jenius yang hampir mencapai tingkat kesayangan surga, terutama mereka yang berada di peringkat 300 hingga 400 dalam daftar 1000 jenius teratas, memilih berkultivasi di tempat itu. Para jenius sekte mayat surgawi bahkan mencabut sebuah panggung batu dari tanah di pintu masuk lembah dan menjadikannya arena pertempuran. 8 jenius sekte mayat surgawi berdiri di satu sisi arena. Mereka mengenakan jubah hitam dan memperlihatkan senyum dingin di wajah mereka. Seorang jenius lain berdiri di tengah arena sambil memandang sekeliling dengan sikap sombong. Di sekitar arena berkumpul banyak orang. Mereka semua merupakan para jenius serta ahli dari Istana Dewa Langit Kaisar. Long Qianli berdiri di bagian depan kerumunan. Di atas arena, jenius sekte mayat surgawi itu terus menantang para jenius tingkat 4 alam samudra spiritual dari pihak Istana Dewa Langit Kaisar. Namun tidak ada seorang pun yang segera maju. Sebelumnya orang itu telah mengalahkan 3 jenius tingkat 4 alam samudra spiritual secara berturut-turut. Kekuatannya sangat menakutkan.
Banyak orang dari Istana Dewa Langit Kaisar merasa marah. Mereka mengatakan bahwa sekte mayat surgawi pasti telah memilih jenius terbaik di setiap tingkat melalui seleksi ketat. Istana Dewa Langit Kaisar sebenarnya juga memiliki jenius seperti itu, hanya saja mereka belum sempat tiba di tempat tersebut. Sebagian lainnya mengatakan bahwa mereka hanya tertangkap lengah oleh lawan. Para jenius sekte mayat surgawi memang merupakan yang terbaik di tingkat masing-masing. Mereka hampir tak terkalahkan di antara rekan selevel mereka. Dalam waktu singkat mustahil bagi Istana Dewa Langit Kaisar mengumpulkan ahli tandingan yang cukup. Long Qianli akhirnya melangkah maju dan menantang seorang jenius bernama Pedang Darah 19. Pedang Darah 19 merupakan jenius tingkat dewa dari sekte mayat surgawi dan berada di peringkat 294 dalam daftar 1000 jenius teratas, sementara Long Qianli berada di peringkat 295. Kekuatan mereka hampir setara. Namun Pedang Darah 19 justru menolak bertarung saat itu. Ia mengatakan agar Long Qianli menunggu karena masih ada pertarungan lain yang harus berlangsung terlebih dahulu. Wajah Long Qianli langsung menjadi tidak sedap dipandang. Beberapa hari terakhir sekte mayat surgawi terus mengirim jenius tingkat 2 dan tingkat 3 alam samudra spiritual. Pihak Istana Dewa Langit Kaisar terus mengalami kekalahan dan tidak mampu menanggung kekalahan lagi. Di atas arena, jenius sekte mayat surgawi itu kembali menantang para jenius tingkat 4 alam samudra spiritual. Pada saat itu sebuah suara terdengar dari kejauhan dan seberkas cahaya melesat dengan kecepatan tinggi. Sosok itu mendarat di atas arena. Orang-orang segera mengenalinya sebagai Gai Chang. Gai Chang berada di peringkat 359 dalam daftar 1000 jenius teratas dan dianggap sebagai salah satu jenius yang hampir mencapai tingkat kesayangan surga. Kedatangannya membuat banyak orang merasa bersemangat. Daftar 1000 jenius sebenarnya sudah lama tidak diperbarui. Selama waktu itu banyak jenius baru muncul. Beberapa berkembang sangat cepat, beberapa bahkan membangkitkan garis keturunan tingkat dewa. Karena itu kekuatan para jenius dalam daftar tersebut sudah menjadi sangat kacau. Namun daftar itu masih dapat dijadikan sebagai referensi kasar. Gai Chang dan jenius sekte mayat surgawi segera bertarung. Namun setelah belasan jurus saja semua orang terkejut melihat bahwa Gai Chang justru berada dalam posisi tertekan. Beberapa jurus kemudian ia terpukul mundur dan memuntahkan darah dalam jumlah besar. Ia kembali kalah. Jenius sekte mayat surgawi itu tertawa dingin dan mengatakan bahwa di tingkat 4 alam samudra spiritual dirinya, bahkan bukan yang terkuat di sektenya. Masih banyak yang lebih kuat darinya. Ucapan itu membuat orang-orang dari Istana Dewa Langit Kaisar semakin marah. Mereka mengatakan bahwa para jenius terkuat mereka belum berada di sini, dan ketika pertempuran takdir dimulai setengah bulan lagi, pihak sekte mayat surgawi tidak akan lagi bisa bersikap sombong. Para jenius sekte mayat surgawi hanya tertawa dingin. Tujuan mereka memang untuk mengguncang moral pihak lawan. Pada saat itu beberapa berkas cahaya melintas di langit dan 6 sosok muda muncul. Keenam orang itu segera menarik perhatian banyak orang. 4 dari mereka adalah wanita muda yang sangat cantik. Terutama Xie Nian King yang memiliki pesona luar biasa sehingga banyak orang langsung memandanginya. Keenam orang itu tidak lain adalah Lu Ming dan rombongannya. Tiba-tiba sebuah teriakan dingin terdengar. Beberapa sosok melesat keluar dari kerumunan dengan niat membunuh yang kuat. Lu Ming segera mengenali orang itu sebagai Luan Fengyun. Niat membunuh langsung berkilat di mata Lu Ming. Ia tidak pernah melupakan bagaimana Luan Fengyun pernah menyerang secara tiba-tiba dan melukai Xie Nianqing dalam pertempuran Gunung 100 yang mulia setengah tahun yang lalu. Ia tidak menyangka akan bertemu orang itu lagi di tempat ini. Luan Fengyun menatap Lu Ming dengan tatapan penuh niat membunuh. Ia mengatakan bahwa Lu Ming telah bersembunyi selama setengah tahun dan ingin melihat kemana ia dapat melarikan diri sekarang. Tatapannya sempat berhenti pada Ruan Tingting sebelum akhirnya memandang Long Qianli. Satu-satunya orang yang membuatnya waspada hanyalah Long Qianli. Lu Ming hanya mencibir mendengar tuduhan bahwa dirinya bersembunyi selama setengah tahun. Pada saat itu, seseorang lain berjalan keluar dari kerumunan. Sosok itu melangkah di udara, lalu terbang naik. Lu Ming sedikit terkejut ketika melihat orang itu. Orang tersebut adalah Wang Jue.